bilang, "Bang, sebenarnya waktu abang datang pertama kami nggak yakin," katanya. Terus aku bilang, "Kenapa?" Karena aku nggak gemulai ya. Karena tak semua penari bisa melatih. Benar. Tak semua pelatih juga bisa Buat berkoreografi. koreografi. Nah, Iya. aku melihat ikon tari di Medan itu belum ada. Seniman menganggap pemerintah itu negatif. Iya. Orang pemerintah menganggap seniman ini susah diatur. Iya. Mau tahu aja. Halo Sobat Mister, kembali lagi di podcast Mau Tahu Aja bareng Una di sini. Dan kalau kemarin kita udah ngebahas mengenai seni teater, kali ini Una akan mengajak kamu untuk berkenalan dengan seni tari. Kali ini narasumber kita udah berhadir di sini, yaitu Muhammad Nursyam selaku founder dari Sanggar Tari Medan Culture Dance Company dan juga Ketua Asosiasi Seniman Tari Indonesia atau ASETI Sumatera Utara. Halo Bang, apa kabar? Halo Una, baik, sehat. Alhamdulillah. Bang, gimana nih tadi perjalanannya dari rumah ke sini atau dari mana nih ya Bang? Dari rumah tadi, cuma agak macet di depan ini. Oke, tapi udah aman lah ya Bang ya. Alhamdulillah. Bang, kali ini kita ngebahas mengenai seni tari nih Bang. Yes. Kalau boleh tahu Abang udah berapa lama sih terjun di dunia tari nih Bang? Kalau aku terjun itu tahun 86 ya, sebenarnya terlambat. Ya, kok terlambat? Maksudnya ketika teman-teman itu belajar tarinya mulai dari kecil, aku tuh SMA gitu lah. Oh, mulainya dari SMA? Iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa tuh Bang, Abang tertarik dengan dunia seni tari? Aku mulai bukan seni tari aja sih, tapi kehidupanku memang ya pastilah dirancang Tuhan ya. Aku masuk ke dunia tari ketika breakdance mau abah. Ya, di situ aku masuk karena stigma selama ini sampai hari ini kalau laki-laki itu kan kalau masuk dunia tari kan agak gimana. Nah, aku masuk ketika breakdance itu, apalagi masa SMA, masa-masa kan suka ini ya. Breakdance itu kan di jalan, pinggir jalan, bawa mini kompo, dikejar-kejar polisi, kejar ustad, itu kan lain tuh. Challenge saya kan orang bilang sekarang, dan itu nikmat sekali waktu itu. Itulah awalnya aku terjun ke dunia tari. Nah kan Abang tadi juga menyinggung bahwa statement masyarakat ini mengenai laki-laki yang ikut seni tari ini kan berbeda ya Bang. Nah sepengalaman Abang, pernah gak Bang kayak gitu dan gimana Abang mengatasinya? Kalau menurut aku tuh ketidaktahuan aja sih, ketidaktahuan. Dan ini emang apa ya tugas kami di ASETI untuk mengedukasi itu. Aku pernah berapa kali misalnya ketika diminta ngajar atau jadi koreografer, selesai lah itu bilang, "Bang, sebenarnya waktu abang datang pertama kami nggak yakin," katanya. Terus aku bilang, "Kenapa?" Karena aku nggak gemulai ya. Iya Bang, apalagi dulu aku kan agak brewo, wajahnya agak-agak lebih ke penjahat sebenarnya. tapi ini semakin aku perdalam dunia tari. Tari ini kan sebenarnya sebuah disiplin ilmu ya. Kalau kita kaitkan dengan soal yang tadi itu ya stigma tadi itu, sebenarnya kalau kita melihat tari Indonesia, terutama tari tradisional, itu sebenarnya nyaris nggak ada. Karena 99% itu tarian di Indonesia selalu ada perbedaan yang sangat jelas antara gerak laki-laki dan wanita. Itu sangat jelas. Malah yang di modern, balet yang itu tipis sekali perbedaannya. Tapi kok di tradisional itu kuat sekali. Malah kalau kita lihat di Jawa sampai makeup itu sangat terasa. Kalau kita di Melayu itu gerak laki-laki perempuan terasa sekali. Secara visual nampak gitu sebenarnya. Jadi kalau menurut aku sih ketidaktahuan saja dan stigma dan orang mendengar tanpa melihat barangkali. Iya benar. Kemudian mungkin pengajarnya juga yang memang misalnya aku laki-laki mengajari perempuan, aku kan nggak bisa, akhirnya jadinya kadang-kadang seperti laki-laki. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Karena kita juga pada waktu belajar kita dikasih tahu
bukan hanya bentuk gerak sih sebenarnya, tapi rasa itu harus kita pelajari karena kan kesenian itu kan bagian dari kebudayaan ya. Jadi kita belajar budaya dulu, baru kita masuk ke kesenian. Misalnya kalau di Melayu itu kan gerak laki-laki itu bukan hanya fisiknya saja, tapi lantam tuh kan, ada budaya Melayu itu yang gerak laki-laki itu lantamnya seperti apa. Jadi balik ke stigma tadi, sebenarnya ketidaktahuan aja. Nah kami melihat orang tari melihat ini tari itu sebagai sebuah disiplin ilmu. Sama sih sebenarnya. Ada kesetaraan yang sedang kami kampanyekan juga, bahwasanya katakanlah seorang koreografer atau sarjana tari ya sama dokter, sama istri, sama apa, sama. Walaupun mungkin barangkali Indonesia belum sampai ke level itu. Paling tidak kita mulai terus lah. Ini kan bagian dari mencerdaskan bangsa ya. Iya. Kalau kata orang-orang di dewan itulah. Iya sih Bang, banyak juga masyarakat. Tapi kalau melihat sekarang sih masyarakat udah mulai memahami itu ya Bang. Karena di sanggar-sanggar tari pun udah banyak yang cowoknya juga. Iya, cuma ya sebenarnya kita mengedukasi itu enggak secara eksternal aja, ke internal juga. Karena itu yang paling utama sebenarnya. Bahwasanya kadang pengaruh lingkungan. Aku sendiri kan, maka tadi aku bilang Tuhan memang udah membuat skenario sangat baik untukku ya. Misalnya semua sanggar yang aku masuki itu nyaris tidak ada yang seperti itu. Jadi misalnya aku pernah masuk di sebuah lomba studi tari Patrian namanya. Itu lebih 20 orang pria. Dan itu tidak ada yang katanya stigma seperti itu. Gak ada. Ya manly semua dan aku di situ gitu loh kan. Jadi dari yang break dance yang sangat laki-laki masuk ke situ dan kita juga penelitian segala macam. Terus aku masuk sebuah sanggar misalnya Tigo Sapilin yang Minang. Kalau Minang kan memang basicnya silat ya. Iya silat. Nah itu lebih. Jadi Tuhan nuntun aku memang untuk jadi seperti sekarang ini. Oke, keren. Abang ini kan juga selaku founder dari MCDC kan Bang. Iya. Boleh dong sedikit dijelasin sebenarnya MCDC ini apa? Wadah seperti apa gitu Bang? Iya. MCDC ini aku dirikan lebih kepada keresahan ya. Ada keresahan saat itu ya sebenarnya sampai hari ini. Jadi aku ingin sebagai seniman aku ingin tetap kreatif. Tapi ada ruang di mana kreativitas kami itu ada ruang bisa kami menampilkan ya. Nah saat itu dan sampai hari ini ruang-ruang kreatif itu misalnya nih kita ingin mau tampil ke luar negeri. Itu udah dikaplek tuh. Kalau ke luar negeri punya binaan dari gubernur misalnya. Kalau keluar kota binaan di wali kota misalnya. Itu ada tapi seperti tidak nampak itu. Nah, samar-samar gitu. Samar-samar. Tapi itu faktanya. Nah aku merasa ini nggak bisa sih aku di situ. Nah kayaknya aku harus ke industri ini kayaknya. Nah industri kan ada dua nih, ada wedding dan ada event. Nah aku merasa wedding ini yang pertama dari sisi kreativitas mungkin agak kurang ya. Gitu. Karena kalau wedding ini kan misalnya yang menikah itu pesta itu orang Melayu pasti tadi bersama. Iya. Dan itu sesuai saja. dengan adatnya itu aja. Dan nyaris itu saja tariannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua dari sisi masa itu, aku kan nih MCDC udah 24 tahun ya. 24 tahun yang lalu itu wedding tuh masih di Sabtu dan Minggu. Iya. Nah aku sudah memutuskan ini jadi profesiku. Dan aku udah berkeluarga, nggak mungkin nih di situ nih. Nah akhirnya aku coba ke industri yang lain di event. Yang dua-duanya aku dapat. Yang pertama karena ini di corporate ini kan launching dia harus baru terus. Kemudian nggak boleh sama kompetitor mereka gitu loh kan. Jadi kita setiap hari buat
berkarya terus. Dan itu memang passion kita kan. Nah yang kedua, event pun bisa dari Senin ke Senin berikutnya, bisa dari pagi sampai malam. Karena kan kita nggak tahu nih, perusahaan kan bisa aja buat acara pagi, siang, sore dan itu. Benar. Nah akhirnya aku pilihlah dengan alasan itu aku pilihlah di industri sampai hari ini. Untuk MCDC Indonesia ya, walaupun kita juga mencoba berkiprah di pasar-pasar yang lain, tapi kok untuk MCDC Indonesia kita memang lebih ke corporate, walaupun ada juga beberapa klien untuk yang wedding, tapi yang terkonsep dia ya. Nah, lebih jadi kalau di MCDC Indonesia lebih terkonsep dia. Seperti itu sih. Nah, untuk anggota di MCDC ini ada berapa banyak nih, Bang? MCDC kalau anggota tetap itu beragam ya, karena dari 24 tahun ini udah berapa angkatan ini kan. Ada juga ini juga satu agak ya medannya agak lain lah. Memang agak lain, Bang. Kalau kawan-kawan di Jakarta di usia sampai berapapun itu tetap menari. Karena memang sesungguhnya di tari itu kan dia ngolah rasa ya. Makin lama, makin bertahun-tahun rasa itu lebih bagus. Nah malah sebenarnya kalau dari rasa itu dia nggak boleh pensiun nih. Usia makin matang itu rasanya lebih dapat gitu loh, lebih dapat. Bukan secara physically aja, narinya itu secara fisik aja seperti enggak, tapi feel-nya terus lebih dapat. Nah tapi di Medan itu mungkin belum sampai ke sana, makanya banyak anggota-anggota yang udah begitu berkeluarga udah lepas langsung stop. Bisa juga faktor internal, suaminya nggak mengizinkan karena udah punya anak dan sebagainya lah. Jadi kalau anggota kita, kalau hari ini kita ada sekitar 15-an gitu ya, 15-20 gitu loh. Itu terbagi dalam remaja, anak-anak remaja dan dewasa. Untuk pelatihan mereka tuh gimana tuh Bang? Boleh di-spill sedikit nggak? Kalau latihan memang kita ada pelatih. Kalau sekarang ini kan aku memang udah jarang melatih ya, lebih kepada membuat koreografi aja. Nah jadi ada tim pelatih yang memang terutama di anak-anak dan remaja. Kalau yang profesional karena mereka udah jadi secara fisik, secara teknik itu udah jadi. Nah tinggal aku buat koreografi saja. Gitu. Jadi lebih ke ini jelas nih. Ini penari, ini pelatih, ini koreografer. Karena memang begitulah adanya. Ya, ada segmentasinya. Karena tak semua penari bisa melatih. Benar. Tak semua pelatih juga bisa berkoreografi. Nah, jadi cuma ini juga yang harus kita edukasi juga. Gak cuma keluar tapi ke internal jual kita. Bahwasanya tak semua yang bisa nari bagus dia bisa buat tari atau nata tari. Tak semua. Tapi kebanyakan orang masih melihat itu kan. Dia buat. Kalau misalnya udah pandai mengapakan tari berarti koreonya dia pandai juga. Iya, mesti kayak gitu sih. Tapi nggak kayak gitu ternyata. Nggak gitu. Ada ilmunya berbeda. Sama juga kalau pelatih. Pengalamanku melatih anak-anak kalau sekolah. Anak-anak, remaja atau SMP, SD, SMP, SMA itu berbeda. Begitu juga karyawan berbeda kan. Karena latar belakang juga berbeda. Makanya kami di ACT juga sedang membuat segmentasi itu. Karena berbeda supaya lebih profesional sih. Karena pendekatan anak-anak, dewasa atau orang kantoran atau malah ibu-ibu itu jelas berbeda. Iya, pasti berbeda kali. Nah, kalau pengalaman kalau ngajar karyawan tuh sangat ini kan soal waktu. Iya. Nah, kalau karyawan. Iya, tapi kok ibu-ibu malah ruangnya itu betul nyampe makan-makan dulu. Ya kan, latihan sebentar nyemil-nyemil dulu, latihan gitu kan. Banyak jedanya sebelum artinya kan berbeda itu. Ya, secara culture juga berbeda. Nah, jadi hal seperti itu memang harus ada tersegmentasi sebenarnya kalau menurut kami ya. Berarti memang udah terbiasa ya Bang dengan hal-hal seperti itu, ditambah kalau misalnya berarti Bang banyak juga ini anggota ibu-ibu yang ada di sanggar
MCDC. Enggak, di tempat kita nggak ada sih sebenarnya. Cuma dulu kan aku masih melatih. Oh iya. Jadi jumpa pengalaman-pengalaman seperti itu. Oh gitu. Ya, karyawan, banyak sekali lah pengalaman-pengalaman yang membuat aku berpikir ternyata kita juga punya keterbatasan ya. Benar. Nah, keterbatasan tidak semuanya kita bisa ini. Apalagi ini sangat individual ya. Misalnya anak-anak saja. Pendekatannya berbeda tuh. Iya. Iya. Aku pernah jumpai ada anak-anak yang karena bagus sering kita puji. Nah, suatu hari kita puji orang lain dia nangis nih. Oh, nggak terima dia. Iya, benar. dipuji terus misalnya kan. Iya sih. Nah, terus ya kita bukan Superman lah. Makanya kalau menurut aku untuk memang harus tersegmentasi. Makanya akhirnya sekarang kan ada sertifikasi ya. Di ACT juga sedang ini udah ada semacam vokasi. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu sudah keluar, tapi untuk vokasinya untuk kelembagaan. Oke. Insya Allah tahun depan itu udah ada untuk juri, pelatih, penari, dan koreografer, pelatih dan koreografer. Sudah ke sana. Jadi udah ada sertifikasi di sana. Dan alhamdulillah kementerian itu menunjuk ACD untuk sertifikasi ini. Oke, berarti pelan-pelan udah disusun lah ya Bang ya. Iya, karena itu tadi, karena kita melihat satu kesetaraan, yang kedua tari ini sebuah disiplin ilmu. Ya memang nggak bisa ini, kita juga sebagai orang asli ini kan profesi ya. Iya. Sebuah profesi tari. Kan kita juga nggak mau profesi kita juga dipandang sebelah mata. Gitu sih. Hanya karena penari gitu ya Bang. Iya. Banyak nih masyarakat yang kayak gitu. Apa ini nari? Iya. Gak ada. Padahal ini nggak tahu, banyak juga yang kita dapat dari situ gitu. Iya. Tapi nggak salah juga ketika orang mau nari sebagai hobi kan. Sekedar ini. Seperti yang aku bilang tadi, yang waktu break dance, cuma kumpul-kumpul sebagai bersosialisasi, nggak masalah. Tapi ada orang yang, kalau aku kan lebih serius melihatnya. Melihat tari itu sesuatu yang lebih serius kan. Tapi ketika ada orang memang sekedar untuk hobi aja, ya tidak salah. Memenuhi hasrat ingin tahuannya gitu ya. Cuma memang jangan menyamaratakan aja. Iya sih. Sama seperti ini sih. Kalau aku suka bilang, nggak semua orang berambut cepak itu tentara gitu kan. Nggak semua orang bisa bergerak atau tari gitu kan. Benar sih. Itu sih. Oke, Bang, tadi kan MCDC ini kan gak hanya tari ya Bang ya, tapi juga bisa sewa menyewa. Benar gak Bang? Boleh dijelasin Bang? Iya, jadi kalau MCDC awalnya MCDC Indonesia itu di tari. Nah sekarang kita buat ada kita buat namanya MCDC Group. MCDC Group. Iya, di bawah itu ada MCDC Indonesia. Itu lebih khusus kepada pertunjukan. Pertunjukan pun lebih kepada konsep, yang terkonsep, dan lebih khusus lagi memang 90% itu kepada corporate ya. Oke. Nah, baru ada yang kita buat sekarang itu insya Allah bulan depan itu launching. Itu namanya Maliga Cinta. Nah, itu memang spesialis ke wedding. Nah, ke wedding itu lebih ke wedding lah. Baru ada Dekira. Dekira kostum itu penyewaan busana tari dan yang berkaitan dengan busana tari lah. Nah itu Dekira kostum. Nah alhamdulillah bulan ini kita launching juga Dekira Kids, tapi khusus dia untuk TK dan anak-anak lah, anak SD. Nah jadi kalau Dekira itu pakaian tari untuk remaja ke atas, kalau yang Dekira Kids itu untuk anak-anak. Baru yang terakhir kita juga ada namanya Medan Fashion Carnaval, itu busana-busana karnaval. Saat ini kita punya ada sekitar 60-an busana karnaval. Oke. Jadi kemarin pada waktu HUT Kota Medan butuh 40 kita ini kan. Suplainya dari Abang? Iya, insyaallah. Itu kalau mau pesan di mana tuh Bang? Di MCDC Indonesia. Instagramnya? Di Instagramnya MCDC. Kalau Instagram
Kalau busana dikira kostum. Kalau di karnaval di Medan Carnaval Fashion. Oke. Nah, kalau di tari itu MCDC Indonesia. Oke. Dan ya mudah-mudahan launching bulan depan. Amin. Nah, itu Mahalika Cinta. Mahalika Cinta. Dan itu untuk wedding ya Bang Yes, ya? itu wedding. Oke, berarti MCDC Group ini banyak ya, nggak cuma tarinya tapi semua dari baju, IO-nya juga, weddingnya juga ada. Jadi Sobat Mistar nggak bingung-bingung lagi. Oke Bang, kita balik lagi ke MCDC. Yeah. Jadi boleh sedikit dijelaskan mengenai prestasi-prestasi yang udah diraih oleh MCDC ini Bang? Iya, sebenarnya kalau prestasi tak banyak karena MCDC Indonesia itu kan segmentasinya memang dibuat memang untuk pertunjukan. Oke. Nah, cuma memang di awal-awal kita merasa ada saat-saat di mana ada booming ya saat itu booming. Satu hari kita bisa 4 event dan setiap hari itu. Iya. Ya, itu rasa booming itu. Nah, aku melihat sudah semacam rutinitas. Oke. Macam rutinitas yang kualitasnya mungkin menurun nih. Nah, karena satu hari itu harus. Satu hari ada 4 event kadang. Ya, nah bagi aku ini bahaya nih, bahaya. Nah makanya terus begitu ada lomba, nah kita ikut. Alhamdulillah kita menang misalnya kan. Okay. Nah hal seperti itulah. Terus ada undangan ke luar negeri, ya kita coba penuhi. Walaupun memang sekali lagi itu bagian dari mungkin bagian lagi penyegaran. Kalau kita memang sebenarnya untuk bagian penyegaran aja. Banyak kalau aku lihat sih banyak perusahaan-perusahaan melakukan itu kan. Iya. Atau kalau kita lihat di ASN selalu dipindah-pindahkan sama pemerintah kan. Iya. Supaya dia tidak jenuh di situ-situ aja gitu ya Bang ya. Jadi kalau prestasi sih alhamdulillah kita ada prestasi di lomba di beberapa terus misi kebudayaan ke luar negeri atau keluar daerah. Cuma memang karena itu kita bukan wilayah kita, ya alhamdulillah sebenarnya kita ikut beberapa lomba alhamdulillah menang. Tapi karena itu bukan sekali lagi MCDC Indonesia dibuat memang untuk pertunjukan, ya ke situ biarlah orang lain yang bermain di wilayah itu. Aduh. Jangan gitu lah Bang, abang nih merendah untuk meroket. Tapi Bang untuk luar negeri itu udah berapa negara sih Bang? Udah pernah kemana aja? Kalau aku secara pribadi itu kalau ASEAN sudah, kalau di luar ASEAN aku pernah ke Korea Selatan, ke Zimbabwe, Afrika Selatan, ya itulah. Ya, banyak juga ya Bang? Iya ke India, cuma memang tidak banyak sebenarnya. Cuma di tempat-tempat berapa itu momennya itu yang mungkin tak semua orang bisa dapat. Misalnya ketika di Korea Selatan itu pas Piala Dunia. Karena aku dulu kan sebelum terjun ke dunia tari kan memang aku pemain bola, suka olahraga gitu-gitulah. Jadi senangnya sampai itu kan. Kemudian kalau waktu ke Afrika itu tak semua orang bisa ngerasakan. Misalnya dari 2 minggu kami di sana, kita cuma 2 kali pertunjukan. Jadi 12 hari itu cuma jalan-jalan aja gitu loh. Karena biasanya kan refreshing gitu ya Bang. Iya, biasanya kan kalau seminggu tuh kan cuma 6 kali pertunjukan, sekali jalan-jalan kan. Lebih banyak jalan-jalan ya. Iya, kalau ke India memang sebagai orang tari aku memang melihat tari India itu kan sangat lengkap ya. Dan bagi orang India katanya bumi ini diciptakan lewat tarian. Makanya aku pengen waktu itu alhamdulillah udah ke sana. Ya, jadi kalau secara kuantitas mungkin tak banyak lah. Ya, cuma memang banyak momen-momen yang memang tidak bisa ini spesial lah bagi aku. Ya. Apa aja tuh Bang? Boleh lah di-spill. Ya spesial itu yang tadi misalnya pas Piala Dunia, kemudian waktu ke Afrika.
Oke. Anakku lahir gitu kan, mungkin namanya juga agak-agak lain. Pada saat abang di Afrika? Iya, pada saat di Afrika anakku lahir. Oh. Makanya waktu itu aku cari nama di sana. Aku minta tolong sama orang kedutaan. Aku minta nama 2 sih. Kalau bahasa Indonesianya engkau hadir ketika aku di Afrika. Yang kedua engkau hadir ketika aku pulang dari ketika aku pulang dari Afrika. Gitu. Tapi entah kenapa yang dikasih nama itu dari bahasa Afrika suku Sonya, engkau hadir ketika aku di Afrika. Jadi namanya tuh Jafas Farwan diriku Afrika. Gitu lah. Panjang ya bang. Itu UN gimana? Nah itu sangat ya, jadi sangat emosional secara pribadi. Iya sih, artinya juga. Iya. Engkau lahir pada saat aku di Afrika. Ya. Keren ya. Ya. Kayaknya udah bisa briefing nih. Mau kemana aja. Namanya biar bisa keren juga. Oke bang, seni tari ini kan menjadi wajah dari sebuah daerah seperti India tadi juga banyak kulturnya gitu ya bang. Dari kota hingga negara. Nah, gimana sih abang melihatnya terkhususnya di kota Medan ini? Nah, iya sebenarnya tari itu wajah ya. Kita pun merasa ada yang berapa yang kita buat, tapi memang belum dapat sambutan yang seperti yang kita harapkan sebenarnya. Oke. Nah, sebagai contoh aja, aku melihat ikon tari di Medan itu belum ada. Kemarin itu sempat dibuat, mohon maaf nih ya, sempat dibuat Ahoy. Nah, aku merasa itu nggak tepat. Nggak tepat apa? Nah, mungkin kawan-kawan yang bicara sama orang pemerintah mungkin juga kurang tahu barangkali. Karena apa? Karena tari Ahoy itu tari mengiring padi. Jadi bukan hanya sebagai sebagai ucapan. Naungan aja. Ucapan kalau Batak Toba Horas misalnya. Oh ya Horas. Tapi di situ buat tari Ahoy. Jadi Ahoy itu mengiring padi, tari mengiring padi. Kenapa aku bilang nggak tepat? Karena Medan itu bukan daerah agraris. Benar. Mungkin kalau di daerah di Serdang mungkin masih bisa lah ya. Masih pas gitu loh. Nah kalau kami jadi itu belum ada. Kami mencoba membuat kemarin itu semacam diskusi sama sejarawan. Ini dari ASETI ya. Okay. Kemudian seminar, mencoba jadi ada tari ikonik lah. Nah kami mengusulkan untuk Japin. Kenapa Japin? Oh iya, Japin Melayu itu ya? Iya, kenapa Japin? Pertama barangkali ini kan dasar itu kan memang Melayu benar. Melayu Delhi. Yang kedua, ini Medan ini kan udah metropolitan. Di Melayu itu cukup banyak tarian-tarian. Nah kami merasa yang bisa sebagai cermin kota Medan itu Japin. Di Melayu itu cukup banyak tarian lah, tari hadah, tari macam-macam lah. Tapi yang betul-betul dinamis dan muda. Sesuai dengan metropolitan itu Japin. Nah waktu itu sempat kita buat namanya Jidan, Japin Medan tuh. Tapi ini masih dalam kerangka supaya dia lebih kuat. Makanya kita melibatkan banyak pihak. Sejarawan, gak cuma orang tari. Nah sehingga nanti lahirnya ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada kajian-kajian lah secara akademis gitu loh kan. Kajian. Nah itu sedang kita ini kan. Cuma memang tidak tahu. Kenapa tuh Bang? Ya barangkali kita kadang-kadang merasa terbanjinalkan juga sih. Tari dianggap, itu tadi kan ada stigma segala macam, nggak dianggap apa gitu. Padahal undang-undang kita itu sangat jelas sih. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 itu kebudayaan. Itu memang orang-orang seniman budayawan memang harus dilibatkan. Nah ini barangkali juga belum tersosialisasi atau juga masih bukan di tari aja sih. Banyak sih. Orang kita kan masih sering melihat seperti gini nih, seperti ada profesi yang dianggap
lebih tinggi, ini kan masih banyak yang seperti itu Bang. Masih melihat secara fisik, masih itu. Kita kan belum sampai ke sana, padahal budaya kita itu kan budaya yang paling luhur ya. Budaya orang tidak dari luar dari fisik. Tapi memang pada kenyataannya kita masih di wilayah itu kan. Ini memang perlu perjuangan yang cukup panjang. Sama seperti gini, wajah Medan. Kalau kita lihat di luar, nggak usah jauh-jauh, misal di Pekanbaru, itu taman budayanya nggak taman budaya lagi namanya, tapi tokoh budaya. Nah, kami juga sedang memperjuangkan, misalnya Taman Budaya Medan itu menjadi ACT Art Center misalnya. Sauti Art Center. Sauti itu kan pencipta tari Serampang 12. Yang kalau kita baca sejarahnya pernah menjadi tari nasional masa Bung Karno. Nah, ini juga belum tercatat. Belum banyak orang tahu tokohan guru Sauti ini. Nah, kami sudah ketemu sama keluarga Sauti. Nah, inginlah itu terus ada salah satu nama jalan di Medan ini jadi Sauti gitu. Misalnya ada jalan Sauti. Iya. Nah, sebagai orang tari kan kami pengen itu ya. Tapi ini masih berjuang lah. Masih berjuang lah. Mudah-mudahan didengar lah. Ini masih merintis gitu ya. Iya, ini sebenarnya kalau kita lihat secara luas bukan kepentingan orang tari aja sebenarnya. Sebagai orang yang berbudaya, kebudayaan. Iya, itu memang budaya itu memang belum jadi arah kebijakan. Iya. Ya, kita kan masih terlalu politis, terlalu ekonomis, terlalu segala macam hal itu kan. Kalau kita lihat di Eropa, tak dianggap masuk satu golongan yang di atas kalau misalnya pengusaha atau politikus atau apa, dia belum mengoleksi lukisan misalnya atau jadi punya standar yang tinggi gitu. Nah, ini juga aku juga heran sih sebenarnya kita yang dianggap budaya luhur tapi kebudayaannya kurang. Iya. Memang harus kerja sama. Sekarang ini memang zamannya memang kita berkolaborasi. Bagiku memang kalau kita bisa duduk bersama dan memahami, menghormati masing-masing, itu insya Allah aman sih. Misalnya kita nggak begitu paham sih sebenarnya soal kebudayaan atau apa? Soal pemerintahan. Kepemerintahan. Mungkin pemerintahan juga birokrat mungkin belum paham. Yang paham soal kesenian kan mungkin orang seni ya. Iya. Kita tahu betul kebutuhan kita apa. Pemerintah sebagai fasilitator. Iya. Karena undang-undangnya itu mengatakan itu. Nah, ayo kerjasama itu loh. Yang seringkali yang kita lihat pun di lapangan, memang ada semacam dikotomi gitu. Dari dulu aku melihat seniman menganggap pemerintah itu negatif. Iya. Orang pemerintah menganggap seniman ini susah diatur. Iya. Jadi komunikasi itu nggak ketemu. Nah, makanya menurut aku ayo ketemu, kita bicara sekali lagi dasarnya kesetaraan. Karena sebenarnya ini butuh penjembatan aja sih Bang. Iya, untuk menghubungkan antara kesenian sama pemerintahnya gitu. Iya, dan kita berharap ini kan kalau kita bicara pemerintah Kota Medan itu kan dimenangkan oleh Pak Riko yang kalau kita lihat Pak Riko itu kan profesinya seniman nih. Yoi. Katanya kan gitu seniman. Ya, ada harapan itu sih. Semoga saja. Semoga jadi bisa saling kita berkolaborasi atau apa gitulah. Tapi Bang, Abang ingin merealisasikan apa tadi namanya yang kayak Japin itu, Japin di Kota Medan. Iya. Nah, kira-kira tuh Abang ingin merealisasinya kapan Bang? Sebenarnya sudah setahun yang lalu. Oh, berarti udah dimulai setahun yang lalu. Kita ada diskusi, ada berapa, kemudian saat itu udah kita masuk program. Karena kemarin waktu itu aku sempat kenal beberapa kawan-kawan yang memang punya jalur lah ke pemerintah.
Nah, kita masukkan program itu. Pertama diokekan tapi nggak jalan. Akhirnya diberhentikan dulu gitu atau gimana? Vakum. Program itu nggak dianggap lah. Oh gitu. Ya, karena memang gini, kan kita kan masih di wilayah, makanya aku bilang tadi yang mungkin paling paham di kesenian kita kan kebutuhan kita apa. Mungkin orang di luar kita, katakanlah pemerintah atau swasta atau apalah namanya, itu melihat tari itu ya sebuah pertunjukan aja. Nah, padahal kalau kita melihat harus lebih ini lagi, macam membangun ekosistem. Macam mana orang terus nari itu bagian dari kebutuhan kesenian. Ya, itu bagian dari itu. Nah, bagaimana ini terus berjalan? Nah, kalau aku sering mengartikan begini nih. Ini fakta di lapangan ya. Nah, misalnya ada dana besar nih. Maka kawan-kawan nih kita harus introspeksi diri juga, kawan-kawan seniman, tari misalnya, bersama pemerintah, dibuatlah festival Sampang 12. Tiap tahun itu terus. Nah, apa yang terjadi? Penarinya itu aja, tidak ada penambahan, tidak ada yang muda-muda, segala macam. Nah, kalau kita nggak begitu caranya, karena kita tahu kebutuhan kita. Apa? Kalau kita misalnya dengan anggaran yang sama. Anggaran sama kita bisa buat misalnya ada workshop dulu. Workshop tari Sampang 12 yang diikuti oleh semua sanggar misalnya, dan dia mengirim orang-orang yang memang belum bisa tari Sampang 12. Itu separuh anggarannya. Separuh lagi baru 2 bulan kemudian kita buat festival Sampang 12. Kan nyata bedanya tuh. Kalau yang pertama itu orang itu aja. Kalau ini kita udah dapat mungkin 30 penari Sampang 12 yang baru. Karena kita ingin ini berkelanjutan. Dan yang paling paham soal itu kan kita nih. Apa mau kita mau ke depan? Kenapa nih anak muda nih sekarang lebih suka ke K-pop misalnya? Nah, kita tahu nih macam caranya. Caranya tentu akan bersinergi sama pembuat kebijakan. Apakah itu pemerintah, swasta. Nah, tinggal mereka fasilitasi aja. Nah, itu aja sebenarnya, kita duduk bareng aja sebenarnya. Karena dikomunikasikan lagi. Iya, karena sesungguhnya bukan kita saja, bukan orang tari saja, orang-orang yang lain juga yang insya Allah lah kita yang lebih tahu kebutuhan kita. Karena kita tahu basicnya apa, dasarnya apa, supaya ini berkelanjutan, ke depannya apa, dan dampaknya apa. Kenapa anak muda lebih tertarik ke K-pop tadi, kenapa ini, apa strateginya, insya Allah kita tahu tuh. Nah, cuma kenapa nggak dukung, ya kita tanya sama rumput yang bergoyang. Berarti Bang ini sangat menyangkut pautkan sih bagaimana sih perkembangan atau eksistensi seni tari terkhususnya di Sumatera Utara ini. Melihat tadi kendala-kendala yang udah ada gitu Bang. Iya. Kalau aku bilang memang sekali lagi harus duduk bareng nih. Apalagi ini bukan kemauan kita, undang-undang mengatakannya. Ada tercatat di undang-undang. Iya, terus pada waktu Musrenbang itu undang-undang memerintahkan untuk seniman mudah dilibatkan. Tapi sampai hari ini enggak. Belum ada penglibatan di dalamnya. Ya, bagaimana kita mengajak? Ini contoh ya, ketika aku di sini nih sekarang nih. Tadi waktu aku masuk, aku lihat suasana yang berubah gitu lah. Berubah dengan desain interiornya luar biasa, segala macam, lapang, mewah segala macam. Suruh aku nggak ngerti aku, karena aku cuma bisa buat tari nih. Maka kasih sama desain interior gitu lah. Ya kan seperti itu. Kan itu kan aku nggak paham sih soal pemerintahan. Maka orang pemerintahan lebih tahu nih, ini undang-undangnya ini segala macam. Ya kalau di agama kan ada dibilang tuh, jika sesuatu hal tidak diberikan pada ahlinya maka itu kehancuran. Atau kalau orang Aceh bilang recommend on track place gitu.
Ya, jadi sederhana itu sebenarnya. Okay. Cuma kita kan seringkali meribet-ribetkan. Iya. Ya, padahal sebenarnya kalau lapar ya makan, kalau haus tuh minum. Kalau soal kesenian ini ada orang kesenian, kalau soal kesehatan ini orang kesehatan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi memang suka diribetkan, Bang. Iya. Supaya itu semua nggak terrealisasi. Yes. Oke Bang, nggak terasa nih kita udah mau di akhir banget. Jadi boleh lah Bang diberi harapannya untuk seni tari ke depannya, terkhususnya di Sumatera Utara ini. Sebagai orang tari tentu aku punya harapan yang besar. Ya. Tentu apalagi ini udah jadi profesiku. Iya. Tari ini tidak dipandang sebelah mata lagi dari semua sisi. Dan kami pun sangat percaya nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Maka harus ada kolaborasi sinergi antara orang tari dan banyak pihak, banyak stakeholder, ya terutama pemerintah. Karena pemerintah yang paling punya apa ya? Punya peran. Cukup banyak lah sebenarnya. Dan satu hal lagi, barangkali agar ini bisa terwujud, barangkali di tempat ini aku ingin sampaikan pada pemerintah terutama, bahwasanya jangan lihat semua program itu dari sisi nggak ada dana, nggak ada ini. Kita emang nggak semuanya perlu dana memang. Iya. Program-program kami itu yang tadi kita bilang tuh dengan tanda petik lah, nggak butuh dana yang besar-besar, cuma fasilitas saja kok. Kalau kita buat seminar, ada tempat udah cukup. Kita banyak mana menghimpun orang. Nah makanya harapan kita ke depan agar, karena sekali lagi ini bukan soal tari ya, tari hanya bagian kecil dari kebudayaan. Kita ingin ada peradaban yang lebih bagus, apalagi di Medan. Kita melihat Medan sekarang ini, kalau boleh aku nilai secara pribadi, kota metropolitan dengan bangunan bersejarahnya sudah dimaksimalkan. Ini budaya ini mana nih? Jangan besok, dan itu aku pernah alami, ketika orang luar datang mau lihat pertunjukan tari, nggak tahu di mana. Dan memang nggak ada, nggak ada. Malu kita. Karena itu orang berbudaya. Benar. Kalau kita nggak berbudaya, kita nggak malu. Gitu sih. Satu lagi boleh lah ya Bang. Iya. Pesan untuk masyarakat. Iya. Jangan lihat yang berambut cepak itu tentara. Semua tentara. Jangan melihat orang yang yang bergerak-gerak itu tari juga. Lihatlah, barangkali intinya pada garis besarnya, barangkali kita udah saatnya lah untuk lebih menghormati, menghargai profesi apapun itu profesinya, apapun. Karena itulah orang yang berbudaya sebenarnya. Siap. Ya itu sih. Oke, terima kasih Bang karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Mau Tahu Aja. Sehat selalu dan Sobat Mistar, itu dia tadi perbincangan kita dengan Abang Muhammad Nursyam. Tetap kepo, tetap tahu, see ya. Mau tahu aja.